Shalom, sahabat harapan baru yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berjumpa kembali hari ini dengan podcast Harapan Baru. Tentunya masih dengan sharing-sharing, pengalaman, pergumulan bersama dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan menuntun kita sehingga kita selalu punya pengharapan di dalam kehidupan ini. Saat ini ada salah seorang narasumber yang luar biasa, seorang pendeta yang akan berbagi bagi kita semua tentang perjalanan kehidupannya. Seorang yang bukan hanya sebagai hamba Tuhan tetapi juga sangat aktif ya di kepemerintahan dan terlibat di dalam banyak pelayanan-pelayanan di luar, yakni pelayanan-pelayanan sosial. Oleh karena itu kita tidak berlama-lama, kita sambut segera Ibu Pendeta Narawati. Iya, selamat pagi Ibu Pendeta Nara. Selamat pagi Ibu Pendeta Ayu. Luar biasa sekali ya, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, kalau dengan Bu Nara pasnya salam dahsyat. Dahsyat, luar biasa ya. Jadi Ibu Pendeta yang cetar membahana, yang selalu ceria dimanapun berada, pasti sahabat harapan baru sudah mengenal beliau ya, karena gerak langkah beliau yang selalu ada di mana-mana gitu ya. Yang ya seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya aktif dalam pelayanan mimbar sebagai hamba Tuhan, tetapi juga aktif dalam pemerintahan. Dan sekarang rupa-rupanya saya mendapat bisikan ini sedang studi juga ya, sudah kandidat doktor ya. Ya sebentar lagi, sedikit lagi untuk bisa menjadi seorang dokter ya. Kita terus berdoa Bu Pendeta Nara dilancarkan segala sesuatunya. Baik, di tengah kesibukan tentunya ini Bu Pendeta ya, di bulan Desember ceria dan tentunya sangat banyak juga kegiatan pelayanan yang dilakukan. Mungkin bisa cerita sedikit nih, apa kesibukan di bulan Desember? Iya, Desember pasti identik dengan perayaan Natal ya Bu Pendeta ya. Ya. Ya, jadi kalau kesibukan saya sekarang ini adalah menghadiri undangan perayaan Natal, undangan khotbah gitu ya. Dan juga pas sekali bahwa Desember Januari ini di kantor juga adalah menjelang Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-80. Jadi rangkaian acara kegiatan juga sangat banyak. Wah, luar biasa. Tapi sehat ya Bu Pendeta ya? Pastinya. Berarti kantornya di Lumintang, Lumintang, Kementerian Agama Kota Denpasar. Kota Denpasar. Oke, ya. Senang sekali ya Ibu Pendeta bisa bergabung dalam podcast Harapan Baru ya, Yayasan Tabur Tuai. Kita bersyukur dan berharap Bu Pendeta nanti bisa memberi semangat, menularkan semangatnya itu kepada sahabat Harapan Baru dimanapun berada. Ya, kalau kita melihat nih perjalanan kehidupan Bu Pendeta kan luar biasa ya. Karirnya lancar, kemudian dari step-step kalau saya mengikuti ya pindah kemana-mana dan sepertinya lancar gitu. Bisa cerita nggak bagaimana awal mula seorang Nara itu menemukan panggilannya sebagai hamba Tuhan? Baik, terima kasih Bu Pendeta Ayu. Sahabat harapan baru yang diberkati oleh Tuhan, kalau berbicara tentang panggilan menjadi hamba Tuhan ya Bu Pendeta, sebenarnya sebelum mendapat ataupun memikirkan panggilan tentang hamba Tuhan itu, saya kan lahirnya di hutan Bu ya, di hutan Buleleng gitu ya. Tapi bukan orang hutan ya. Bukan orang hutan. Sekarang udah orang kota ya. Udah orang kota. Ya, betul. Jadi tidak terpikirkan menjadi hamba Tuhan itu. Jadi jangan kami jadi hamba Tuhan. Tentang gereja aja tidak pernah mendengar, apalagi tentang kekristenan nggak pernah dengar, apalagi tentang Tuhan Yesus nggak pernah dengar gitu ya. Jadi panggilan hamba Tuhan itu sesungguhnya itu berawal dari bagaimana perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan Yesus. Ketika saya mengalami kerasukan kurang lebih 3 bulan, ketika saya di panti asuhan, kemudian dilayani di gereja Belimbing Sari, sampai akhirnya saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu. Jadi perjumpaan itulah yang kemudian membuat saya bahwa saya harus menyerahkan hidup saya semuanya untuk Tuhan Yesus gitu. Karena saya merasa saya tidak memiliki apapun lagi. Yang paling berharga dalam hidup saya adalah Tuhan Yesus. Semenjak saya mengalami pelepasan total itu waktu itu Bu Pendeta, saya mengalami kerasukan dan saya melihat Tuhan Yesus langsung berjumpa pribadi itu waktu itu di gereja Belimbing Sari saya itu Bu Pendeta ya, ada KKR. Kemudian saya mengalami pelepasan dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus saya pribadi. Jadi foto-foto gambar-gambar Tuhan Yesus yang ada di panti asuhan itu hidup gitu ya. Kemudian memegang kepala saya, kamu anakku. Dan saya mengalami pelepasan, saya muntah darah dan sampai akhirnya saya berjumpa Yesus itu. Kemudian saya membuka hati saya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan disitulah awal saya mau menyerahkan hidup saya semuanya untuk Tuhan Yesus gitu.
Berarti itu mulai sudah anak-anak tinggal di Iya, panti asuhan, kemudian di situ mulai merasakan itu ya, iya, pemulihan dari Tuhan atas Iya. situasi yang Betul. dihadapi. Berarti dari usia kecil Eh, sudah 15 mulai tahun. 15 tahun ya, remaja ya. Iya, remaja. Sudah mulai mengenal Tuhan Yesus sampai akhirnya dibaptis. Iya, betul. Tahun Apa- 99 waktu itu. 99. Apakah waktu itu memang sudah pengen jadi pendeta atau Belum, tidak ya? terpikirkan. Saya hanya setelah tamat SMA itu kemudian diantarkan kembali ke rumahnya Pak Pendeta Filipus dan Ibu Pendeta Wid karena beliau orang tua rohani. Habis itu eh, sekolah di STII, ya di Dalung. Iya. Itu. Oke, jadi mulai sekolah teologi ya. Iya. Setelah sekolah teologi akhirnya memenuhi panggilan sebagai Iya, hamba Tuhan. Dan akhirnya dipendetakan di gereja Bali ya. Ya, sangat bersyukur itu luar biasa anugerah Tuhan. Iya. Dan akhirnya dalam tugas pelayanan sekarang di Pemerintah. pemerintah ya. Sebagai pegawai negeri berarti ya, Bu Tuh, Pendeta ya. bonusnya banyak kalau Bonusnya. sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, bonusnya banyak. Iya, oke. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus bukan hanya memulihkan ya, tetapi Iya. juga berkat-berkat lain yang Tuhan Iya, sediakan, yang kita mungkin nggak pikirkan sebelumnya. Betul sekali. Tadi kan kayaknya ceritanya mungkin ini nggak seluruhan ya ceritanya, kok kayaknya lancar gitu ya. Tapi pasti juga ada tantangan-tantangan ya Bu Pendeta ya, tantangan yang dihadapi di sepanjang proses itu mungkin dalam masa kanak-kanak ya itu ya umur remaja itu kan masih dalam pengawasan tanggung jawab orang tua kan, Betul. harus mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus. Kemudian setelah lulus harus studi dengan biaya seperti apa, karena orang kuliah pasti biayanya meliah gitu orang Bali bilangnya. Nah itu gimana Bu Pendeta sampai di titik ini, tantangan-tantangan seperti apa saja yang dihadapi? Iya, tentunya kita sebagai anak panti asuhan itu tentunya bahwa itu pasti tantangannya adalah bagaimana keuangan itu ya Bu Pendeta yang dibilang tadi. Jadi bagaimana saat itu bahwa saya harus sekolah gitu ya, karena semangat saya sekolah dari bagaimana keluar dari hutan itu ya dan menuju panti asuhan itu dasarnya adalah saya mau sekolah gitu ya, saya mau sekolah. Jadi tantangannya adalah bahwa bagaimana tetap bisa melanjutkan sekolah gitu ya. Itu yang tantangan yang terbesar adalah saya harus jadi nyetrika, nyuci-nyuci di mana-mana gitu ya, di rumah-rumah gitu. Jadi supaya bisa membiayai sekolah gitu ya. Karena di panti asuhan tidak sepenuhnya dapat SPP makan, tapi yang lain-lainnya tuh banyak juga kebutuhannya. Dia harus bagaimana bisa dengan mencuci baju orang itu di rumah-rumah gitu. Ya. Jadi itu tantangan mungkin waktu kecil ya, waktu masa-masa selesai untuk studi ya. Ya jadi tidak mudah ternyata. Saya Tidak juga baru mudah, tahu benar. cerita ini. Ternyata seorang pendeta Nara pernah menjadi tukang setrika keliling ke rumah-rumah ya. Ya luar biasa sekali ya pengalaman dan tidak malu untuk mengakui itu sebagai bagian dari perjalanan kehidupan ya. Betul. Lalu ketika sudah selesai semua pendidikan, sekarang masuk ke dunia pelayanan, adakah tantangan juga yang dihadapi? Iya, sebenarnya tantangan tuh banyak sekali ya Bu Pendeta ya. Ya awalnya pastinya dari bagaimana ketika saya mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, itu tantangannya sangat besar ya. Jadi bagaimana mengalami penolakan. Jadi harus sendirian memikirkan semuanya, harus sendirian memutuskan segala sesuatunya, harus bertanggung jawab atas keputusan yang saya sudah ambil gitu ya. Jadi tantangannya itu bagaimana sendiri mengambil keputusan-keputusan yang untuk hidup sendiri itu. Jadi di sana tantangannya di situ ya, bagaimana kita harus kuat. Ada orang tua tapi kan jauh ya. Bagaimana harus kuat dan berani mengambil keputusan itu dengan bertanggung jawab sendiri. Dan kalau tantangan yang saya hadapi yang sekarang ini ya Bu Pendeta, karena latar belakang masa kecil ya, kemudian proses kehidupan yang panjang itu ya. Jadi membentuk kepribadian saya itu menjadi orang yang ambisius, perfeksionis, lewat batas. Bos ini ya, bos ambisius, bos perfeksionis gitu ya. Apapun bos itu jelek ya. Jadi itu yang akhirnya sempat kemarin saya mengalami kelelahan fatal ya Bu Pendeta. Kelelahan fatal sampai saya sempat juga menjalani psikoterapi kurang lebih itu 2 bulan sehingga itu tantangan yang saya alami secara pribadi ya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan saya bisa
pulih dari itu. Iya, luar biasa ya. Karena masa lalu itu masa lalu itu sangat menentukan, membentuk kita. Seperti sekarang ini seperti apa. Jadi karakter-karakter itu terbentuk dari masa kecil saya, sehingga tapi dengan saya dengan psikoterapi dan lain sebagainya, jadi banyak hal yang diajarkan, banyak hal membuat saya bisa lebih baik lagi gitu. Iya, jadi tidak mudah ya. Tantangan itu ternyata bukan hanya dari luar, lingkungan ataupun situasi yang kita hadapi atau orang-orang yang mungkin kita hadapi ya, tetapi beratnya juga ketika tantangan itu dari dalam diri kita Iya, ya. betul. Tapi bagaimana ya Ibu Pendeta bisa akhirnya melewati semua tantangan-tantangan itu yang dari dulu dalam proses mulai bekerja sampai yang terakhir ini, bagaimana bisa terbebas? Iya, begini Bu Pendeta ya, tantangan itu bagaimana kita bebas dari tantangan itu ya. Tantangan yang saya alami itu kan kalau dari luar itu kan ada labeling Bu Pendeta. Saya mengalami labeling. Labeling apa? Jadi saya sebagai saya orang miskin, anak dari panti asuhan, dari hutan itu terbawa terus sampai pernikahan pun terbawa labeling saya sebagai anak panti asuhan. Itu terbawa terus gitu ya. Jadi labeling kita nak singelah tuh loh, terus terbawa. Nah, bagaimana saya bisa bangkit dari tantangan-tantangan itu ya? Tentunya bahwa saya selalu tidak ada kata menyerah dalam hidup saya gitu. Saya selalu tidak pernah apapun ya yang terjadi, saya tidak pernah menyerah dengan keadaan. Saya selalu mengatakan saya pasti bisa gitu ya. Itu yang membuat saya kuat sampai hari ini, dan pokoknya saya tidak pernah menyerah dengan apapun. Iya, luar biasa ya. Tantangan apapun, sesulit apapun. Iya, tidak pernah menyerah ya, itu kata kunci, yang tidak pernah menyerah dengan situasi apapun. Pokoknya tetap semangat, maju terus gitu ya. Betul. Saya pasti bisa gitu. Nah, itu yang kemudian mendorong untuk bisa memotivasi diri untuk kemudian bisa melewati masa-masa yang tidak mudah itu. Nah, tentunya kita menyadari Bu Pendeta ya bahwa pastinya itu bukan kekuatan kita sendiri, tetapi betul. pasti di dalam sebagai orang beriman kita percaya ada campur tangan Tuhan yang menuntun. Nah, bagaimana sejauh mana Ibu Pendeta menyadari atau merasakan campur tangan Tuhan yang memberi kekuatan atau menopang Ibu Pendeta dalam semua proses-proses itu, terutama masa-masa sulit yang dilalui? Iya, satu hal Bu Pendeta, saya hanya memegang janji Tuhan. Saya tidak punya kekuatan apapun, saya tidak punya apapun juga ya, karena labeling tadi juga. Pokoknya saya memegang janji Tuhan. Ya, ketika saya mengikut Tuhan Yesus, saya selalu pegang janji Tuhan bahwa barang siapa mau mengikut aku, ya ia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Saya pegang janji Tuhan. Kemudian firman Tuhan itu yang selalu pegang adalah jikalau karena aku kau meninggalkan ayahmu, ibumu, aku akan mengembalikan 100 kali lipat. Dan memang semua tergenapi Bu Pendeta. Jadi pengalaman saya dengan Tuhan adalah bahwa Tuhan selalu menggenapi janjinya. Bahkan ketika di panti asuhan itu, setelah saya mengikut Tuhan Yesus, saya harus bayar uang sekolah gitu ya, uang buku. Jadi berapapun uang buku itu selalu ada, tiba-tiba ada kantor tukang pos datang memberikan saya uang, dan itu pun pasti sama dengan jumlah berapa saya harus bayar. Jadi hal-hal yang kecil itu yang pokoknya Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Pokoknya pegang firman Tuhan. Tuhan pasti menggenapinya gitu ya. Jadi saya selalu berpegang pada janji Tuhan aja. Saya nggak pernah berpegang kepada yang lain apapun. Pokoknya saya pegang janji Tuhan, firman itu aja. Jadi pengalaman saya dengan Tuhan adalah bagaimana saya menerima janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup saya. Tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Amin. Semua tergenapi. Puji Tuhan ya, luar biasa sekali ini memegang janji Tuhan dan sungguh-sungguh yakin nih. Itu iman ya. Ya, saya kira itu adalah iman yang sejati, yang memang sekalipun belum terjadi tapi kita percaya bahwa Tuhan akan kerjakan gitu. Ya. Benar Bu Pendeta. Ya, dari seorang Nara yang katanya tadi dari hutan tetapi punya iman yang luar biasa ya. Dan kalau bukan karena Roh Kudus yang mengerjakan itu tidak mungkin bisa sampai sekarang ya. Mungkin ada satu ayat Bu Pendeta atau mungkin 1-2 bagian firman Tuhan yang selama ini menguatkan dan menjadi pegangan Bu Pendeta di dalam perjalanan iman ini. Iya, sebenarnya setiap pengalaman-pengalaman
hidup saya itu adalah ada firman Tuhannya, Bu Pendeta. Jadi tidak satu ayat, Jadi boleh banyak ya? ya. Boleh nggak satu Boleh, ayat ya? boleh, Oke. boleh, silakan. Nah, setelah saya di panti asuhan, Ibu Pendeta, saya tuh kan ikut ibadah gitu kan, ikut ibadah. Kemudian dikasih Alkitab gitu. Saya tidak tahu isinya apa gitu ya. Nah, saya bertemu dengan satu ayat, Amsal 1 ayat 7. Nah, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi saya berpikir kalau orang itu mau pintar, harus takut akan Tuhan. Walaupun saya tidak ngerti apa artinya ini ayat ini. Nah, sampai semua buku catatan saya waktu di SMP, Alkitab itu saya isi ayat Amsal 1 ayat 7. Dan memang benar, Bu Pendeta, ketika saya pegang firman itu memang benar. Selalu menjadi orang yang berprestasi ya. Pokoknya mana ranking gitu ya. Gitu ya. Jadi ayat itu. Jadi takut akan Tuhan itu waktu saya baru pertama kali ketemu Alkitab. Walaupun sampai akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan yang dimaksud di ayat itu ya. Takut akan Tuhan yang mana. Sampai akhirnya saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Oh, Tuhan itu yang Tuhan maksud gitu ya. Takut akan Tuhan itu yang Tuhan maksud. Bagaimana saya mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang menyelamatkan itu, Tuhan yang memiliki hidup saya ini, bahkan menjadi jaminan hidup saya ini sekarang dan sampai selamanya akan dalam kekekalan itu. Nah, kemudian setelah saya kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kemudian saya dibaptis kan, mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat. Ada ayatnya lagi nih, gitu ya. Ada, tadi saya sebutkan sebenarnya ya. Jadi barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Jadi ketika mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus tuh harus siap. Siap memikul salib dengan tantangan, penderitaan, penganiayaan, penolakan tuh. Saya harus siap apapun. Makanya saya tidak pernah bergeser, Bu Pendeta. Kalau sudah tidak pernah, karena saya pegang ini firman ini, memikul salib ini. Jadi jangan enak-enak aja gitu, mengikut Yesus selesai gitu ya. Hidup happy, enggak, harus siap menderita apapun harga yang dibayarkan gitu. Kemudian Bu Pendeta, setelah saya berkeluarga, ada lagi ayatnya nih. Itu adalah Filipi 4 ayat 13, kan pasti semua tahu ya, harapan baru nih ya. Apa itu bunyinya itu ya? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi labeling saya menjadi seorang yang dari dauh tukad ini ya, di uleng buleleng uleng hutan itu. Jadi walaupun terlabel terus saya, jadi apapun yang perlakuan orang kepada saya, kadang ada ngomong jangankan nyahut, senyum aja enggak gitu kan, noleh aja enggak, kadang begitulah karena sudah terlabeling kan, selalu terpinggirkan, tersisihkan, tidak dianggap, itu sudah biasa. Tapi saya selalu memakai ayat ini menguatkan saya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi tidak ada sesuatu pun kekuatan lain selain dalam Tuhan Yesus. Apapun kekuatan-kekuatan dunia tidak bisa mengalahkannya. Jadi saya percaya bahwa apapun yang terjadi, saya akan pasti kuat bersama Tuhan Yesus. Ibu Pendeta, itu aja 2 ayatnya. 3 ya. Sampai hari ini itu ayatnya. Iya, luar biasa. Pasti ada bagian-bagian lain ya. Iya. Tetapi tentu ayat-ayat ini juga menjadi penguatan mungkin ya bagi sahabat harapan baru yang juga sedang di dalam pergumulan. Pasti ayat-ayat ini juga mengingatkan, karena saya sendiri juga kayak teringat, oh iya ya, bagian ini juga sedang mengingatkan saya di dalam proses-proses kehidupan yang saya alami. Di bagian terakhir mungkin Bu Pendeta dalam banyak tantangan yang dihadapi tadi ya, yang kita sudah sama-sama menyimaknya, tetapi tetap bisa survive, tetap bisa kuat dan meyakinkan diri dengan semangat bahwa saya pasti bisa dengan pertolongan Tuhan. Mungkin hari ini dalam podcast kali ini juga Bu Pendeta mau menularkan semangat itu bagi sahabat harapan baru yang mungkin saat ini hidupnya baik-baik saja atau sedang kayak nggak tahu gitu ya pokoknya mengalir gitu, atau mungkin yang sedang di dalam pergumulan yang berat gitu, yang juga dalam tekanan-tekanan kehidupan seperti yang dialami oleh Bu Pendeta. Mungkin ada kata-kata yang bisa memotivasi, memberi penguatan. Baik, oke. Ini boleh lebih dari 1 kalimat? Boleh. Ya, Silakan. Iya, terima kasih. Ya, sahabat harapan baru ya, yang luar biasa. Tentunya bahwa ketika kita melihat kehidupan kita ada banyak yang terjadi ya. Tapi kalau melalui kehidupan pribadi saya, pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang membuat saya yakin bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Itu yang pasti. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal, karena apa? Walaupun belok kanan, belok kiri dan
banyak sekali penderitaan yang dialami, tetapi kalau Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah memberikan sebenarnya bagi kita yang terbaik, Tuhan pasti menggenapinya. Jadi rancangan Tuhan tidak pernah gagal, jangan takut ya. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kemudian yang kedua, kalau dari perjalanan itu saya, bahwa semakin orang-orang mungkin ada yang bersikap tidak baik kepada kita, semakin mungkin orang itu berbuat jahat kepada kita, maka kita harus semakin baik kepadanya, gitu ya. Gitu ya. Kalau prinsip saya, sahabat harapan baru, bahwa semakin orang itu jahat, maka saya akan semakin baik, ya. Itu berkatnya akan luar biasa, ya. Kemudian yang ketiga, kalau dari pengalaman saya itu adalah semakin besar penderitaan yang dialami, maka akan semakin besar berkat yang menyertainya. Oleh sebab itu jangan takut mengalami penderitaan, bertahanlah di situ. Karena janji Tuhan akan digenapi ketika kita bertahan, dan di situ kita akan mengalami berkat-berkat yang tak terpikirkan. Pokoknya luar biasa. Tidak hanya 1, 2, 3, banyak yang akan menyertai. Banyak bonus ya tadi ya Bu Pendeta. Baik, itu Mbak Pendeta. Iya, terima kasih Bu Pendeta Nara. Luar biasa sekali ya. Jadi sahabat harapan baru yang mungkin saat ini dalam kondisi yang terpuruk, tertekan, lelah, atau mungkin di dalam luka-luka yang dirasa, pesan terakhir ya, yang ketiga, 3 pesan terakhir yang disampaikan oleh Bu Pendeta Nara betul-betul mengena banget gitu ya. Percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Iya. Sekalipun mungkin rencana-rencana kita terlihat gagal, Iya. mungkin target-target kita ini udah akhir tahun, kita akan mulai berefleksi nih. Target kita terpenuhi atau tidak tahun ini. Kalau toh ada yang tidak terpenuhi, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah, dan apa yang menjadi rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Mungkin kita bisa gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal gitu ya. Yang kedua tadi disampaikan bahwa seburuk apapun kita menerima perlakuan, kita harus melakukan yang sebaliknya gitu ya. Terus berbuat baik. Berbuat baik. Jadi orang membenci kita, orang nggak suka dengan kita, bukan kita balas nggak suka, tapi kita membalas dengan kebaikan. Justru gitu. yang jauh lebih baik. Yang bahkan yang lebih baik. Nah ini yang tidak mudah ya Bu Pendeta. Tapi Bu Pendeta sudah mengalami itu. Artinya apa? Bahwa itu bukan sesuatu yang mustahil ya saudara ya. Itu sesuatu yang mungkin, sangat mungkin untuk bisa kita lakukan. Kalau orang berbuat jahat, kita berbuat baik, bahkan lebih baik lagi. Jadi kemudian yang terakhir, semakin banyak penderitaan yang kita alami, semakin banyak kemuliaan, berkat yang kita akan terima. Kejutan dari Tuhan, Kejutan dari Tuhan. Surprise dari Tuhan yang kita sendiri mungkin tidak menyangka ya. Tuhan kok kesini, Tuhan kok seperti ini gitu, yang tidak terpikirkan. Baru terheran-heran gitu, amazing. Gitu. Baru terheran-heran bahwa ternyata Tuhan luar biasa sekali sudah mengatur kehidupan kita. Iya, baik Bu Pendeta Nara, sungguh luar biasa kesaksian hari ini ya. Sekalipun ini dengan waktu yang cukup singkat, tentu saja masih ada banyak cerita-cerita lain yang bisa disaksikan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya jika Tuhan berkenan. Mungkin Ibu Pendeta Nara bisa berbagi kembali untuk bagian lain dari cerita kehidupan yang hari ini tidak sempat tersampaikan, sehingga itu bisa menguatkan kita semua, para pendengar atau sahabat harapan baru dimanapun berada juga boleh merasa dikuatkan oleh kesaksian Ibu Pendeta Nara hari ini. Baik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian podcast kita hari ini, Harapan Baru. Kita sudah mendekati Natal. Saya mengucapkan bersama dengan seluruh tim, selamat Natal 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Kiranya harapan kita di dalam Kristus selalu baru. Di tahun yang baru kita punya pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan yang baru. Kita memiliki dan memegang terus janji-janji Tuhan akan kehidupan kita ke depan. Kita percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Baik, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.